Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang, dan berkat Tuhan turun dengan limpahnya bagi kita anak-anaknya. Saat ini kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada satu cerita tentang kebaikan hati yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Seorang pejabat pemerintah terbang dari Jakarta ke Surabaya untuk urusan pekerjaannya. Ketika tiba di Surabaya, ia naik taksi menuju kantor di mana ia bekerja. Tiba-tiba taksinya berhenti di tengah jalan yang sepi, dan 3 orang masuk ke taksi, menyerangnya, mengambil dompet dan laptopnya, dan membiarkannya berlumuran darah dan tak sadarkan diri di pinggir jalan yang sepi. Rupanya sudah ada skenario, saudara-saudara, yang diatur oleh sang supir taksi. Tak lama, seorang pendeta dari sebuah gereja besar melewati jalan itu dengan mobilnya. Ia melambatkan mobilnya untuk melihat apa yang terjadi. Namun, dia tidak berusaha berhenti untuk menolong. Karena pikirnya, sebentar lagi ada seminar para hamba Tuhan akan dimulai. Dan ia enggan datang terlambat. Kemudian seorang pengusaha Kristen juga melewati jalan itu. Ia datang untuk melihat dari dekat, tetapi ia takut untuk menolong lebih jauh, khawatir kalau ia dituduh melukai orang tersebut. Pengusaha Kristen ini mempercepat langkahnya tanpa menoleh lebih lanjut. Yang terakhir, seorang anggota partai A melalui jalan itu. Ia mengenali wajah sang pejabat sebagai salah satu pejabat yang membuat keputusan yang bertentangan dengan kebijakan partai A. Tetapi anggota partai ini dengan segera membawa pejabat ini dalam mobilnya, sebisanya menghentikan pendarahan dengan menggunakan peralatan P3K yang ada di mobil. Bahkan merelakan jasnya untuk menggantikan baju yang basah berlumuran darah tersebut. Kemudian ia meluncur menuju rumah sakit terdekat. Ketika mendaftarkan sang pasien, rumah sakit meminta jaminan kartu kredit karena sang pejabat sama sekali tidak memiliki uang maupun KTP karena dompetnya telah dicuri. Sang anggota partai memberikan kartu kredit dan jaminannya dan berkata, "Rawat orang ini dengan baik sampai sembuh. Semua pengeluaran akan saya tanggung." Kemudian ia berangkat ke kantornya sambil berpamitan pada pihak rumah sakit. "Ini nomor HP saya, hubungi saya bila perlu, nanti saya akan kembali untuk membereskan semuanya." Umat Allah yang diberkati Tuhan, melalui cerita tersebut kita ketahui bahwa dunia ini membutuhkan kebaikan hati atau cinta. Saya ulangi, dunia ini membutuhkan kebaikan hati atau cinta, dan itu ada di dalam diri kita. Menerapkan cinta atau kasih adalah perintah
adalah kehendak Allah yang kita harus lakukan, sebagaimana dinyatakan di dalam Alkitab. Tema renungan firman Tuhan saat ini adalah mewarnai dunia dengan cinta. Nats utamanya ada dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan 35. Firman Tuhan berkata demikian, Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengasihi atau mencintai adalah cara terbaik mewarnai dunia ini. Umat Allah yang diberkati Tuhan, renungan mewarnai dunia dengan kasih dari nats utama Yohanes 13 ayat 14 sampai dengan 35 merupakan khotbah 3 seri, dan ini merupakan seri yang pertama. Tekanan utamanya adalah kita mencintai atau mengasihi sesama karena diperintahkan Tuhan. Itu jelas di dalam Yohanes 13 ayat 34 bagian A. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selanjutnya kita perhatikan dalam Yakobus 2 ayat 8. Akan tetapi jika kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Artinya mengasihi itu adalah perbuatan baik. Dan itulah yang dibutuhkan dunia, mewarnai dunia ini dengan cinta, dengan kasih, dengan perbuatan baik yang merupakan kehendak Allah atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kita diperintahkan untuk mengasihi sesama. Jelas sekali dalam Matius 12 ayat 31. Kita diperintahkan untuk mengasihi rekan seiman. Jelas sekali dalam Yohanes 13 ayat 34. Bahkan kita juga diperintahkan untuk mengasihi musuh kita. Jelas sekali dalam Matius 5 ayat 44. Mengasihi bukan sekedar perasaan, melainkan tindakan. Kasih bukanlah kasih sebelum dinyatakan dengan tindakan. Ada 3 macam kasih yang ditulis dalam Alkitab. Sebutlah yang pertama, eros. Kasih eros adalah kasih yang bersifat fisikal, seksual, dan cenderung bersifat nafsu, yang berfokus pada diri sendiri. Yang kedua, sebutlah filio. Kasih ini adalah kasih persaudaraan, yaitu kasih memperlakukan seseorang seperti mereka menjadi bagian dari keluarga kita sendiri. Arti yang lain adalah yaitu menyukai atau menginginkan yang terbaik untuk orang tersebut. Kasih fileo menunjukkan kasih antara 2 orang sahabat. Bisa dilihat dalam Markus 14 ayat 44. Dan kasih fileo juga adalah kasih untuk sesama. Diperkuat dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-9. Yang ketiga, sebutlah agape. Agape merupakan ekspresi kasih yang tertinggi, yaitu kasih yang dalam, kasih yang tak bersyarat, kasih yang tidak pernah gagal,
kasih yang penuh dengan pengorbanan. Seperti kasih yang ditunjukkan oleh Allah untuk memberikan anaknya yang tunggal untuk mati bagi manusia. Kasih agape adalah kasih yang mengorbankan diri untuk melayani orang lain. Kasih agape merupakan buah dari Roh Kudus yang ada di dalam hidup orang percaya. Diperkuat dalam Galatia 5 ayat 22. Kalau kita memperhatikan tulisan Rasul Paulus terkait dengan kasih ini begitu jelas di dalam 1 Korintus 13. Menjelaskan tentang kasih, yakni sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih agape menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih ini, saudara-saudara, tidak berkesudahan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus mewarnai dunia dengan kasih berdasarkan Yohanes 13 ayat 34 bagian A ini. Dicirikan dengan kita mencintai, mengasihi sesama karena diperintahkan oleh Tuhan. Saya percaya renungan ini memberkati kita, anak-anaknya. Haleluya, Immanuel, amin.